Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kisah Syekh Qutb Asy-Syadzili, ulama terkemuka dari kota Maroko. Asy Syekh Al-Imam Al-Qutb Al-Ghaud Sayyidina Asy Syarif Abul Hasan Ali Asy Syadzili Al-Hasani bin Abdullah bin Abdul Jabbar, terlahir dari rahim sang ibu di sebuah desa bernama Gomaro, tidak jauh dari kota Sabtah, negeri Maghrib Al-Aqsa atau Maroko, Afrika Utara bagian ujung paling barat, pada tahun 593 Hijriah, 1197 Masehi. Beliau merupakan zuriat atau keturunan ke-22 dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan urut-urutan sebagai berikut. Asy Syekh Abil Hasan Ali Asy Syadzili adalah putra dari Abdullah bin Abdul Jabbar bin Tamim bin Hurmus bin Hotim bin Kushoy bin Yusuf bin Yusa bin Wardi bin Abu Baktal bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Idris Al-Mutsanna bin Umar bin Idris bin Abdullah bin Hasan Al-Mutsanna bin Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali bin Abu Thalib wa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin Rasulillahi Shallallahu Alaihi wa alihi salam. Sejak kecil beliau biasa dipanggil dengan nama Ali, sudah dikenal sebagai orang yang memiliki akhlak atau budi pekerti yang amat mulia. Tutur katanya sangat fasih, halus, indah dan santun, serta mengandung makna pengertian yang dalam. Di samping memiliki cita-cita yang tinggi dan luhur, beliau juga tergolong orang yang memiliki kegemaran menuntut ilmu. Di desa tempat kelahirannya ini, beliau mendapat tempaan pendidikan akhlak serta cabang ilmu-ilmu agama lainnya langsung di bawah bimbingan ayah bunda beliau. Beliau tinggal di desa tempat kelahirannya ini sampai usia 6 tahun, yang kemudian pada akhirnya hijrah ke kota Tunis, sekarang ibu kota negara Tunisia, Afrika Utara, yang semata-mata hanya untuk tujuan tholabul ilmi di samping untuk menggapai cita-cita luhur beliau menjadi orang yang memiliki kedekatan dan derajat kemuliaan di sisi Allah. Beliau sampai di kota Tunis, sebuah kota pelabuhan yang terletak di tepi pantai Laut Tengah, pada tahun 599 Hijriah, 1202 Masehi. Di suatu hari Jumat, beliau pernah ditemui oleh Nabiullah Khidir alaihi salam, yang mengatakan bahwa kedatangannya pada saat itu adalah diutus untuk menyampaikan keputusan Allah atas diri beliau yang pada hari itu telah dinyatakan dipilih menjadi kekasih Rabbul Alamin dan sekaligus diangkat sebagai wali agung dikarenakan beliau memiliki budi luhur dan akhlak mulia. Segera setelah pertemuan dengan Nabiullah Khidir alaihi salam tersebut, beliau segera menghadap Syekh Abi Said Al-Baji, rohimahullah, salah seorang ulama besar di Tunis pada waktu itu, dengan maksud untuk mengemukakan segala peristiwa yang beliau alami sepanjang hari itu. Akan tetapi pada saat sudah berada di hadapan Syekh Abi Said, sebelum beliau mengungkapkan apa yang menjadi maksud dan tujuannya menghadap, ternyata Syekh Abi Said Al-Baji sudah terlebih dahulu dengan jelas dan runtut menguraikan tentang seluruh perjalanan beliau sejak keberangkatannya dari rumah sampai diangkat dan ditetapkannya beliau sebagai wali agung pada hari itu. Sejak saat itu beliau tinggal bersama Syekh Abi Said sampai beberapa tahun guna menimba berbagai cabang ilmu agama. Dari Syekh Abi Said beliau banyak belajar ilmu-ilmu tentang Al-Quran, hadits, fikih, akhlak, tauhid, beserta ilmu-ilmu alat. Selain itu, karena kedekatan beliau dengan sang guru, beliau juga berkesempatan mendampingi Syekh Abi Said menunaikan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarromah sampai beberapa kali. Namun, setelah sekian tahun menuntut ilmu, beliau merasa bahwa seluruh ilmu yang dimilikinya, mulai dari ilmu fikih, tasawuf,
tauhid, sampai ilmu-ilmu tentang Al-Quran dan hadis, semuanya itu beliau rasakan masih pada tataran syariat atau kulitnya saja. Karena itu beliau berketetapan hati untuk segera menemukan jalan, thoriqat, itu sekaligus pembimbing, mursyidnya dari seorang wali kutub yang memiliki kewenangan untuk memandu perjalanan ruhaniah beliau menuju ke hadirat Allah. Maka dengan tekad yang kuat beliau memberanikan diri untuk berpamitan sekaligus memohon doa restu kepada sang guru, Syekh Abi Said Al-Baji, untuk pergi merantau demi mencari seseorang yang berkedudukan sebagai kutub. Perantauan mencari sang kutub. Tempat pertama yang dituju oleh beliau adalah kota Mekah yang merupakan pusat peradaban Islam dan tempat berhimpunnya para ulama dan syolihin yang berdatangan dari seluruh penjuru dunia untuk memperdalam berbagai cabang ilmu-ilmu agama. Namun setelah berbulan-bulan tinggal di Mekah, beliau belum juga berhasil menemukan orang yang dimaksud. Sampai akhirnya pada suatu saat beliau memperoleh keterangan dari beberapa ulama di Mekah bahwa sang kutub yang beliau cari itu kemungkinan ada di negeri Irak yang berjarak ratusan kilometer dari kota Mekah. Sesampainya di Irak, dengan tidak membuang-buang waktu, segeralah beliau bertanya ke sana-sini tentang seorang wali kutub yang beliau cari kepada setiap ulama dan masyayikh yang berhasil beliau temui. Akan tetapi, mereka semua rata-rata menyatakan tidak mengetahui keberadaan seorang wali kutub di negeri itu. Memang sepeninggal Sultanil Auliyail Qutb Rabbani wal Ghautsis Syomadani Sayyidi Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani, radhiyallahu an, kedudukan wali kutub yang menggantikan Syekh Abdul Qadir Jilani oleh Allah disamarkan atau tidak dinampakkan dengan jelas. Pada waktu kedatangan Syekh Abil Hasan ke Baghdad itu, Syekh Abdul Qadir Jailani, 470-561 Hijriah, 1077-1166 Masehi, sudah wafat sekitar 50 tahun sebelumnya. Selisih waktu antara wafatnya Syekh Abdul Qadir dan lahirnya Syekh Abil Hasan terpaut sekitar 32 tahun. Dikala hidupnya, Asy Syekh Abdul Qadir diakui oleh para ulama Minasyidikin sebagai seorang yang berkedudukan Qutbul Ghauts. Akhirnya, beliau mendengar adanya seorang ulama yang merupakan seorang pemimpin dan khalifah thoriqat Rifayah yaitu Asy Syekh Sholih Abul Fatah Al-Wasiti, radhiyallahu an. Syekh Abul Fatah adalah yang memiliki pengaruh dan pengikut cukup besar di Irak pada waktu itu. Segeralah beliau sowan kepada Syekh Abul Fatah dan mengemukakan bahwa beliau sedang mencari seorang wali kutub yang akan beliau minta kesediaannya untuk menjadi pembimbing dan pemandu perjalanan ruhani beliau menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar penuturan beliau, Asy Syekh Abul Fatah sembari tersenyum kemudian mengatakan, "Wahai anak muda, engkau mencari kutub jauh-jauh sampai ke sini, padahal orang yang engkau cari sebenarnya berada di negeri asalmu sendiri. Beliau adalah seorang kutubus zaman nan agung pada saat ini. Sekarang pulanglah engkau ke Maghrib, Maroko, daripada bersusah payah berkeliling mencari di negeri ini." Beliau, pada saat ini sedang berada di tempat khalwatnya, di sebuah gua di puncak gunung. "Temuilah yang engkau cari di sana," berguru kepada sang kutub. Beberapa saat setelah mendapat penjelasan dari Syekh Abul Fatah Al-Wasiti, beliau segera mohon diri sekaligus minta doa restu agar beliau bisa segera berhasil menemukan sang kutub yang sedang dicarinya. Sesampainya di Maroko, beliau langsung menuju ke desa Gomaro, tempat di mana beliau dilahirkan. Tidak berapa lama kemudian, beliau segera bertanya-tanya kepada penduduk setempat maupun setiap pendatang di manakah tinggalnya sang kutub. Hampir setiap orang yang beliau temui selalu ditanyai tentang keberadaan sang kutub. Akhirnya setelah cukup lama mencari didapatlah keterangan bahwa orang yang dimaksud oleh Syekh Abul Fatah tiada lain adalah Sayyidi Syekh Sholih Al-Qutb Al-Ghauts Asy Syarif Abu Muhammad Abdus Salam bin Masyisi Al-Hasani, yang pada saat itu sedang berada di tempat pertapaannya, di suatu gua yang letaknya di puncak sebuah gunung di Padang Barbatho. Demi mendengar keterangan itu, sama seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abul Fatah Al-Wasiti Al-Iraqi, segera saja beliau menuju ke tempat yang ditunjukkan itu.
Setelah melakukan perjalanan yang memakan waktu beberapa hari, akhirnya ditemukanlah gunung yang dimaksud. Beliau segera mendaki gunung itu menuju ke puncaknya. Dan, memang benar adanya, di puncak gunung tersebut terdapat sebuah gua. Sebelum beliau melanjutkan perjalanannya untuk naik ke gua itu, beliau berhenti di sebuah mata air yang terdapat di bawah gua tersebut. Selanjutnya beliau lalu mandi di pancuran mata air itu. Hal ini beliau lakukan semata-mata demi untuk memberikan penghormatan serta untuk mengagungkan Sang Kutub, sebagai salah seorang yang memiliki derajat kemuliaan dan keagungan di sisi Rabbul Alamin, di samping juga sebagai seorang calon guru beliau. Begitu setelah selesai mandi, beliau merasakan betapa seluruh ilmu dan amal beliau seakan luruh berguguran. Dan seketika itu pula beliau merasakan kini dirinya telah menjadi seorang yang benar-benar fakir dari ilmu dan amal. Kemudian, setelah itu beliau lalu berwudu dan mempersiapkan diri untuk naik menuju ke gua tersebut. Dengan penuh rasa tawadu dan rendah diri, beliau mulai mengangkat kaki untuk keluar dari mata air itu. Namun, entah datang dari arah mana, tiba-tiba datang seseorang yang tampak sudah lanjut usia. Orang tersebut mengenakan pakaian yang amat sederhana. Bajunya penuh dengan tambalan. Sebagai penutup kepala, orang sepuh itu mengenakan songkok yang terbuat dari anyaman jerami. Dari sinar wajahnya menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki derajat kesyolihan dan ketakwaan yang amat luhur. Kendati berpenampilan sederhana, tetapi orang tersebut tampak sangat anggun, arif, dan berwibawa. Kakek tua itu kemudian mendekati beliau seraya mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Beliau, dengan agak sedikit terkejut, serta-merta menjawab salam orang itu, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Belum pula habis rasa keterkejutan beliau, orang tersebut terlebih dahulu menyapa dengan mengatakan, "Marhaban. Ya, Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar bin Tamim bin," dan seterusnya nasab beliau disebutkan dengan runtut dan jelas sampai akhirnya berujung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar itu semua, beliau menyimaknya dengan penuh rasa takjub. Belum sampai beliau mengeluarkan kata-kata, orang tersebut kemudian melanjutkan, "Ya Ali, engkau datang kepadaku sebagai seorang fakir, baik dari ilmu maupun amal perbuatanmu, maka engkau akan mengambil dari aku kekayaan dunia dan akhirat." Dengan demikian, maka jadi jelas dan yakinlah beliau kini, bahwa orang yang sedang berada di hadapannya itu adalah benar-benar Asy Syekh Al-Qutb Al-Ghaud Sayyid Abu Muhammad Abdus Salam bin Masyisi Al-Hasani, radhiyallahu an, orang yang selama ini dicari-carinya. Wahai anakku, hanya puji syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada hari ini. Berkata Syekh Abdus Salam lagi, "Ketahuilah, wahai anakku, bahwa sesungguhnya sebelum engkau datang ke sini, Rasulullah telah memberitahukan kepadaku segala hal ihwal tentang diri MU, serta akan kedatanganmu pada hari ini. Selain itu, aku juga mendapat tugas dari beliau agar memberikan pendidikan dan bimbingan kepada engkau. Oleh karena itu, ketahuilah, bahwa kedatanganku ke sini memang sengaja untuk menyambutmu." Selanjutnya, beliau tinggal bersama dengan sang guru di situ sampai waktu yang cukup lama. Beliau banyak sekali meregup ilmu-ilmu tentang hakikat ketuhanan dari Syekh Abdus Salam, yang selama ini belum pernah beliau dapatkan. Tidak sedikit pula ujangan dan nasihat-nasihat yang Asy Syekh berikan kepada beliau. Pada suatu hari dikatakan oleh Asy Syekh kepada beliau, "Wahai anakku, hendaknya engkau semua senantiasa melanggengkan toharoh, mensucikan diri dari syirik. Maka, setiap engkau berhadas cepat-cepatlah bersuci dari kenajisan cinta dunia. Dan setiap kali engkau condong kepada syahwat, maka perbaikilah apa yang hampir menodai dan menggelincirkan dirimu." Berkata Asy Syekh Ibn Masyisi kepada beliau, "Pertajam penglihatan imanmu, niscaya engkau akan mendapatkan Allah dalam segala sesuatu,
pada sisi segala sesuatu, bersama segala sesuatu, atas segala sesuatu, dekat dari segala sesuatu, meliputi segala sesuatu, dengan pendekatan itulah sifatnya, dengan meliputi itulah bentuk keadaannya. Di lain waktu guru beliau, radhiyallahu an, itu mengatakan, semulia-mulia amal adalah 4 disusul 4, kecintaan demi untuk Allah, ridho atas ketentuan Allah, zuhud terhadap dunia, dan tawakal atas Allah. Kemudian disusul pula dengan 4 lagi, yakni menegakkan fardu-fardu Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, bersabar terhadap apa-apa yang tidak berarti, dan menjauhi dosa-dosa kecil berupa segala sesuatu yang melalaikan. Syekh juga pernah berpesan kepada beliau, wahai anakku, janganlah engkau melangkahkan kaki kecuali untuk Allah, sesuatu yang dapat mendatangkan keridhaan Allah, dan jangan pula engkau duduk di suatu majelis kecuali yang aman dari murka Allah. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang yang bisa membantu engkau berlaku taat kepadanya. Serta jangan memilih sahabat karib kecuali orang yang bisa menambah keyakinanmu terhadap Allah. Syekh Abdus Salam sendiri adalah merupakan pribadi yang amat berpegang teguh kepada kitab Allah dan As-Sunnah. Walaupun pada kenyataannya Syekh Abil Hasan adalah muridnya, namun Syekh Abdus Salam juga amat mengagumi akan ilmu yang dimiliki oleh sang murid, terutama tentang kitabullah dan sunnah, di samping derajat kesyolihan dan kewaliannya, serta kekeramatan Syekh Abul Hasan. Tetapi, dari semua yang beliau terima dari Syekh, hal yang terpenting dan paling bersejarah dalam kehidupan beliau di kemudian hari ialah diterimanya ijazah dan baiat sebuah thariqat dari Syekh Abdus Salam yang rantai silsilah thariqat tersebut sambung menyambung tiada putus sampai akhirnya berujung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silsilah thariqat ini urut-urutannya adalah sebagai berikut. Beliau, Syekh Al-Imam Abil Hasan Ali Syadzili menerima baiat thariqat dari 1. Syekh Al-Qutub Syarif Abu Muhammad Abdus Salam bin Masyisi. Beliau menerima talqin dan baiat dari 2. Al-Qutub Syarif Abdurrahman Al-Aktor Az-Zayyad Al-Hasani Al-Madani. Dari 3. Qutbil Aulia, Taqiyuddin Al-Fuqair Asy-Syufi. Dari 4. Sayyidisi Syekh Al-Qutub Fahruddin. Dari 5. Sayyidisi Syekh Al-Qutub Nuruddin Abil Hasan Ali. Dari 6. Sayyidisi Syekh Muhammad Tajuddin. Dari 7. Sayyidisi Syekh Muhammad Syamsuddin. Dari 8. Sayyidisi Syekh Al-Qutub Zainuddin Al-Qazwini. Dari 9. Sayyidisi Syekh Al-Qutub Abi Ishaq Ibrahim Al-Bashri. Dari 10. Sayyidisi Syekh Al-Qutub Abil Qasim Ahmad Al-Marwani. Dari 11. Sayyidisi Syekh Abu Muhammad Said. Dari 12. Sayyidisi Syekh Sa'ed. Dari 13. Sayyidisi Syekh Al-Qutub Abi Muhammad Fathus Suudi. Dari 14. Sayyidisi Syekh Al-Qutub Muhammad Said Al-Ghazwani. Dari 15. Sayyidisi Syekh Al-Qutub Abi Muhammad Jabir. Dari 16. Sayyidina Syarif Al-Hasan bin Ali. Dari 17. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Karomallah Wajah. Dari 18. Sayyidina Wahabibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin, Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari 19. Sayyidina Jibril, alaihi salam. Dari 20. Rabbul Izzati Rabbul Alamin. Setelah menerima ajaran dan baiat thariqat ini, dari hari ke hari beliau merasakan semakin terbukanya mata hati beliau. Beliau banyak menemukan rahasia-rahasia ilahiyah yang selama ini belum pernah dialaminya. Sejak saat itu pula beliau semakin merasakan dirinya kian dalam menyelam ke dasar samudera hakikat dan ma'rifatullah. Hal ini, selain berkat dari keagungan ajaran thariqat itu sendiri, juga tentunya karena kemuliaan barokah yang terpancar dari ketakwaan sang guru, Syekh Abdus Salam bin Masyisi, radhiyallahu an. Thariqat ini pula, di kemudian hari, yaitu pada waktu beliau kelak bermukim di negeri Tunisia dan Mesir, beliau kembangkan dan sebarluaskan ke seluruh penjuru dunia melalui murid-murid beliau.
Oleh karena beliau adalah orang yang pertama kali mendakwahkan dan mengembangkan ajaran thariqat ini secara luas kepada masyarakat umum, sehingga akhirnya masyhur di mana-mana, maka beliau pun kemudian dianggap sebagai pendiri thariqat ini yang pada akhirnya. Namun demikian meski bertahun-tahun mengalami serangan dan fitnahan dari orang yang dengki kepada beliau, tetapi yang namanya intan adalah tetap intan. Beliau adalah seorang kekasih Allah yang memiliki derajat kemuliaan yang tinggi. Dan apabila seorang kekasihnya dianiaya oleh orang lain, maka Allah sendirilah yang akan membalasnya. Itulah yang terjadi, sehingga akhirnya seluruh negeri mengetahui kemuliaan Asy Syekh Abil Hasan Syadzili, radhiyallahu an. Setelah itu, terbetik dalam hati Asy Syekh untuk kembali menunaikan ibadah haji. Beliau lalu menyerukan kepada para murid dan pengikutnya agar mereka, untuk sementara waktu, hijrah atau berpindah ke negeri sebelah timur, sambil menunggu datangnya musim haji yang pada waktu itu masih kurang beberapa bulan lagi. Maka, segera bersiap-siaplah beliau dengan para pengikutnya untuk melakukan perjalanan jauh menuju ke negeri Mesir. Dalam perjalanan ke Mesir tersebut masih tidak lepas dari rekayasa fitnah Ibnul Baro, sehingga Sultan mempermasalahkan kehadiran beliau di negeri Mesir. Tetapi Allah tetap memberikan perlindungannya, menunjukkan bahwa Asy Syekh adalah kekasihnya dan dengan kebesaran hati dan kehalusan budi pekerti beliaulah, akhirnya beliau bersedia memaafkan dan mendoakan Sultan hingga mereka semua menganggap pertemuan mereka dengan Asy Syekh adalah merupakan anugerah Tuhan yang tiada terkira bagi mereka. Namun, sebagaimana yang telah direncanakan, Asy Syekh tinggal di Mesir hanya untuk beberapa bulan saja, sampai datangnya waktu musim haji. Setelah tiba pada saatnya Asy Syekh pun mohon diri kepada Sultan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Tanah Suci Mekah. Ringkas cerita, di sana beliau mengerjakan ibadah haji sampai secukupnya, lalu beliau melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci Madinah guna untuk berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah semuanya itu selesai, maka kembalilah beliau beserta rombongan ke negeri Tunisia. Sewaktu Asy Syekh kembali dari Tanah Suci, Sultan Abu Zakaria Al-Hafsi beserta penduduk Tunis tampak bersukacita menyambut kedatangan beliau. Rasa gembira sulit mereka sembunyikan, karena Asy Syekh yang mereka cintai dan mereka hormati kini telah kembali berkumpul bersama mereka lagi. Namun, suasana gembira ini tidak berlaku bagi Ibnul Baro. Bagi dia, kembalinya Asy Syekh berarti merupakan sebuah malapetaka, dan pertanda dimulainya lagi sebuah pertempuran. Tetap seperti dulu. Dengan berbagai cara dia selalu berusaha agar Asy Syekh, yang merupakan musuh bebuyutannya itu, secepatnya lenyap dari muka bumi ini. Namun, alhamdulillah, semua upaya jahat itu selalu menemui kegagalan. Kemudian, setelah beberapa hari sejak kedatangan dari Tanah Suci, Asy Syekh lalu melanjutkan tugasnya untuk mengajar dan berdakwah. Zawiyah atau pondok pesulukan, sebagai bengkel rohani yang beliau dirikan juga kian diminati para pejalan. Dalam catatan sejarah, Zawiyah pertama yang Asy Syekh dirikan di Tunisia adalah pada tahun 625 Hijriah, 1228 Masehi, ketika beliau berusia sekitar 32 tahun. Di hari-hari berikutnya semakin banyak orang-orang yang mendatangi beliau, baik penduduk setempat maupun orang-orang yang datang dari luar negeri Tunisia. Di antara murid-murid Asy Syekh yang datang dari luar negeri Tunisia, terdapat seorang pemuda yang berasal dari daerah Marsyah, negeri Maroko, tidak jauh dari daerah tempat kelahiran Asy Syekh sendiri, yang bernama Abul Abbas Al-Marsi. Pertemuan Asy Syekh dengan pemuda ini tampak benar-benar merupakan sebuah pertemuan yang amat istimewa, sampai-sampai pada suatu hari Asy Syekh berkata, "Aku tentu tidak akan ditakdirkan kembali ke negeri Tunisia, kecuali karena pemuda ini. Dialah yang akan menjadi pendampingku dan dia pula lah yang kelak akan menjadi khalifah penggantiku." Menurut sebuah catatan, pemuda Al-Mursi ini ketika masih berada di Maroko, pernah pula, walaupun tidak terlalu lama, berguru secara langsung kepada Asy Syekh Abdus Salam sampai meninggalnya beliau tahun 622 Hijriah,
1225 Masehi. Kembalinya Asy Syekh ke Tunis dari perjalanan hajinya kali ini hanyalah semata-mata untuk melanjutkan tugas mengajar dan berdakwah, seperti yang telah diperintahkan pada saat beliau di Gunung Barbathoh dan di Bukit Zaghwan. Semuanya itu beliau jalani sambil menanti datangnya perintah selanjutnya untuk menapaki seperti apa yang telah dipetakan oleh Asy Syekh Abdus Salam bin Masyisi. Pada saat pemetaan, guru beliau itu mengatakan bahwa setelah bermukim di negeri Tunisia ini, yaitu setelah dihajar oleh penguasa negeri itu, maka beliau kemudian harus melanjutkan perjalanannya menuju ke arah timur. Dalam hari-hari penantiannya itu, pada suatu malam Asy Syekh bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu, Rasulullah berkata, "Ya Ali, sudah saatnya kini engkau meninggalkan negeri ini. Sekarang pergilah engkau ke negeri Mesir." Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Dan ketahuilah, wahai Ali, selama dalam perjalananmu menuju ke Mesir, Allah akan menganugerahkan kepadamu 70 macam karomah. Selain itu, di sana pula kelak engkau akan mendidik 40 orang dari golongan Siddiqin." Jadi, apabila dicermati, ketika turunnya Asy Syekh dari puncak gunung di Padang Barbathoh, Maroko, yang merupakan langkah pertama, adalah karena atas perintah guru beliau, Asy Syekh Abdus Salam. Kemudian, pada waktu turunnya beliau dari Bukit Zaghwan di Syadzila, sebagai langkah kedua, adalah karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan, pada kali ini, keluarnya Asy Syekh dari Tunisia menuju Mesir, sebagai langkah ketiga, atau langkah yang terakhir, merupakan perintah Rasulullah. Bermukim di Mesir. Beberapa hari Asy Syekh dan rombongan melakukan perjalanan, tibalah Asy Syekh di negeri Mesir. Beliau langsung menuju ke kota Iskandaria, kota indah yang selalu beliau singgahi setiap perjalanan haji beliau. Al-Kisah, pada saat Asy Syekh menginjakkan kaki di negeri Mesir, saat itu bertepatan tanggal 15 Syaban, Nisfu Syaban. Dan, karena takdir Allah Jualla, hari itu bersamaan dengan wafatnya Asy Syekh Abul Hajjaj Al-Aqsyari, radhiyallahu an, yang dikenal sebagai Kutubus Zaman pada waktu itu. Sehingga, di kemudian hari, oleh para ulama Minasyidikin Mesir, Asy Syekh Abul Hasan Asy Syadzili diyakini sejak hari itu juga telah ditetapkan oleh Allah sebagai wali kutub menggantikan Asy Syekh Abul Hajjaj Al-Aqsyari. Kedatangan beliau di kota Iskandaria ini mendapatkan sambutan hangat dari Sultan Mesir maupun penduduk yang sudah banyak mengenal dan mendengar nama beliau. Tidak hanya orang-orang dari kalangan biasa, tapi juga segenap ulama, para syolihin dan syiddiqin, para ahli hadits, ahli fikih, dan manusia-manusia yang sudah mencapai tingkat kemuliaan lainnya. Mereka semua, dengan senyum kebahagiaan membuka tangan seraya mengucapkan, "Marhaban, ahlan wa sahlan." Pertemuan mereka dengan Asy Syekh tampak begitu akrab dan hangatnya, seakan-akan perjumpaan sebuah keluarga yang telah lama terpisah. Sebagaimana negeri Irak, negeri Mesir juga merupakan gudangnya para ulama besar minasyolihin di wilayah itu. Oleh Sultan Mesir, beliau diberi hadiah sebuah tempat tinggal yang cukup luas bernama Buruj Asur. Tempat itu berada di kota Iskandaria, sebuah kota yang terletak di pesisir Laut Tengah. Kota Iskandaria, Alexandria, terkenal sebagai kota yang amat indah, menyenangkan, dan penuh keberkahan. Di komplek pemukiman beliau itu terdapat tempat penyimpanan air dan kandang-kandang hewan. Di tengah-tengah komplek terdapat sebuah masjid besar, dan di sebelahnya ada pula petak-petak kamar sebagai zawiyah, tempat tinggal para murid thariqat untuk uslah atau suluk. Di tempat itu pula Asy Syekh melaksanakan pernikahan dan membangun bahtera rumah tangga beliau. Dari pernikahan Asy Syekh, lahirlah beberapa putra dan keturunan beliau, di antaranya, Asy Syekh Syahabuddin Ahmad, Abul Hasan Ali, Abu Abdullah Muhammad Syarafuddin, Zainab, dan Arifatul Khair. Sebagian putra-putri beliau itu setelah menikah kemudian menetap di kota Damanhur, tidak jauh dari Iskandaria.
Sedangkan sebagian lagi tetap tinggal di Iskandaria menemani Asy-Syaikh bersama ibunda mereka. Seperti apa yang telah beliau lakukan selama di Tunisia, di negeri para ulama, ini pun Asy-Syaikh juga tetap berdakwah dan mengajar. Asy-Syaikh menjadikan kota Iskandaria yang penuh keberkahan ini sebagai pusat dakwah dan pengembangan thariqat beliau pada tahun 642 Hijriah, 1244 Masehi. Beliau kemudian membangun sebuah masjid dengan menara-menara besar yang menjulang tinggi ke angkasa. Di salah satu menara itu Asy-Syaikh menjalankan tugas sebagai seorang guru mursyid, yaitu sebagai tempat untuk membayat murid-murid beliau. Sedangkan di bagian menara yang lain, beliau pergunakan sebagai tempat untuk menyalurkan hobi beliau selama ini, yaitu halwat. Selain di Iskandaria, di kota Kairo pun, sebagai pusat pemerintahan kerajaan Mesir, beliau juga memiliki aktivitas rutin mengajar. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, majelis-majelis pengajian beliau dibanjiri pengunjung, baik dari kalangan masyarakat awam, keluarga dan petinggi kerajaan, maupun para ulama besar dan terkemuka. Para orang-orang alim dan soleh yang bertemu dan mengikuti penguraian dan pengajian-pengajian beliau, yang datang dari barat maupun timur, mereka semua merasa kagum dengan apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh. Bahkan, tidak sampai berhenti di situ saja. Mereka kemudian juga berbaiat kepada Asy-Syaikh sekaligus menyatakan diri sebagai murid beliau. Dari deretan para ulama itu, terdapat nama-nama agung, seperti Sultanul Ulama Sayyid Asy-Syaikh Izzuddin bin Abdus Salam, Asy-Syaikhul Islami B.I. Mishal Mahrusah, Asy-Syaikh Al-Muhadditsin Al-Hafidh Taqiyuddin bin Daqiqil, L.I.D., Asy-Syaikh Al-Muhadditsin Al-Hafidh Abdul Adim Al-Munziri, Asy-Syaikh Ibnu Sholah, Asy-Syaikh Ibnul Hajid, Asy-Syaikh Jamaluddin Usfur, Asy-Syaikh Nabihuddin bin Auf, Asy-Syaikh Muhyiddin bin Surokoh, dan Al-Alam Ibnu Yasin, salah satu murid terkemuka Al-Imamul Akbar Sayyidi Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi, radhiyallahu an, wafat tahun 638 Hijriah, 1240 Masehi, serta masih banyak lagi yang lainnya. Mereka semua hadir serta mengikuti dengan tekun dan seksama majelis pengajian yang sudah ditentukan secara berkala oleh Asy-Syaikh, baik di Iskandaria maupun Kairo. Di Kairo, tempat yang biasa dipergunakan Asy-Syaikh untuk berdakwah adalah di perguruan Al-Kamilah. Selain dakwah dan syiar beliau melalui majelis-majelis pengajian, khususnya dalam bidang ilmu tasawuf, semakin berkembang dan mengalami kemajuan pesat, thariqat yang beliau dakwahkan pun semakin berkibar. Orang-orang yang datang untuk berbayat dan mengambil barokah thariqat beliau datang dari segala penjuru dan memiliki latar belakang beraneka warna. Mulai dari masyarakat umum hingga para ulama, para pejabat hingga rakyat jelata. Zawiyah, pondok pesulukan, sebagai wadah penempaan ruhani, yang beliau dirikan pun kian hari semakin dipadati oleh santri-santri beliau. Thariqat yang Asy-Syaikh terima dari guru beliau, Asy-Syaikh Abdus Salam bin Masyisi, beliau dakwahkan secara luas dan terbuka. Sebuah thariqat yang mempunyai karakter tasawuf ala Maghribi, yaitu lebih memiliki kecenderungan dan warna syukur, sehingga bagi para pengikutnya merasakan dalam pengamalannya tidak terlalu memberatkan. Dalam pandangan thariqat ini, segala yang terhampar di permukaan bumi ini, baik itu yang terlihat, terdengar, terasa, menyenangkan, maupun tidak menyenangkan, semuanya itu merupakan media yang bisa digunakan untuk lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, thariqat yang beliau populerkan ini juga dikenal sebagai thariqat yang termudah dalam hal ilmu dan amal, ihwal dan makam, ilham dan makal, serta dengan cepat bisa menghantarkan para pengamalnya sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, thariqat ini juga terkenal dengan keluasan, keindahan, dan kehalusan doa dan hizib-hizibnya. Di samping kiprah beliau dalam syiar dan dakwah serta pembinaan ruhani bagi para murid-muridnya, Asy-Syaikh juga turut secara langsung terjun dan terlibat dalam perjuangan di medan peperangan.
Ketika itu, Raja Perancis Louis IX yang memimpin tentara salib bermaksud hendak membasmi kaum muslimin dari muka bumi sekaligus menumbangkan Islam dan menaklukkan seluruh jazirah Arab. Asy Syekh, yang kala itu sudah berusia 60 tahun lebih dan dalam keadaan sudah hilang penglihatan, meninggalkan rumah dan keluarga berangkat ke kota Al-Mansyurah. Beliau bersama para pengikutnya bergabung bersama para mujahidin dan tentara Mesir. Sedangkan pada waktu itu pasukan musuh sudah berhasil menduduki kota pelabuhan Dimyat, dan akan dilanjutkan dengan penyerbuan mereka ke kota Al-Mansyurah. Selain Syekh Abul Hasan, tidak sedikit para ulama Mesir yang turut berjuang dalam peristiwa itu, antara lain, Al-Imam Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, Syekh Majuddin bin Taqiyuddin Ali bin Wahab Al-Qushairi, Syekh Muhyiddin bin Surokoh, dan Syekh Majuddin Al-Ihmini. Para syalihin dan ulama minasyidikin itu, di waktu siang hari berpeluh bahkan berdarah-darah di medan pertempuran bersama para pejuang lainnya demi tetap tegaknya panji-panji Islam. Sedangkan, apabila malam telah tiba, mereka semua berkumpul di dalam kemah untuk bertawajuh, menghadapkan diri kepada Allah, dengan melakukan sholat dan menengadahkan tangan untuk berdoa dan bermunajat kepada Sang Penguasa, agar kaum muslimin memperoleh kemenangan. Setelah selesai mereka beristighosah, di tengah kepekatan malam, mereka kemudian mengkaji dan mendaras kitab-kitab, terutama yang dinilai ada hubungannya dengan situasi pada saat itu. Kitab-kitab itu antara lain, Ihya Ulumuddin, Kutul Qulub, dan Ar-Risalah. Dan, Alhamdulillah, karena anugerah Allah jualah akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Raja Louis IX beserta para panglima dan bala tentaranya berhasil ditangkap dan ditawan. Perlu diketahui, sebelum berakhirnya peperangan itu, pada suatu malam Asy Syekh, dalam mimpi beliau, bertemu dengan Rasulullah. Pada waktu itu, Rasulullah berpesan kepada beliau supaya memperingatkan Sultan agar tidak mengangkat pejabat-pejabat yang lalim dan korup. Dan Rasulullah menyampaikan bahwa pertempuran akan segera berakhir dengan kemenangan di pihak kaum muslimin. Maka, pada pagi harinya Asy Syekh pun mengabarkan berita gembira itu kepada teman-teman seperjuangan beliau. Dan kenyataannya, setelah pejabat-pejabat tersebut diganti, maka kemenangan pun datang menjelang. Peristiwa berjayanya kaum muslimin itu terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 655 Hijriah, 1257 Masehi. Usai peperangan itu Asy Syekh lalu kembali ke Iskandaria. Wafatnya Asy-Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Asy Syekh menjalankan dakwah dan mensyiarkan thariqatnya di negeri Mesir itu sampai pada bulan Syawal 656 Hijriah, 1258 Masehi. Pada awal bulan Zulqa'dah tahun itu juga, terbetik di hati Asy Syekh untuk kembali menjalankan ibadah haji ke Baitullah. Keinginan itu begitu kuat mendorong hati beliau. Maka, kemudian diserukanlah kepada seluruh keluarga beliau dan sebagian murid Asy Syekh untuk turut menyertai beliau. Ketika itu Asy Syekh juga memerintahkan agar rombongan membawa pula seperangkat alat untuk menggali. Memang suatu perintah yang dirasa agak aneh bagi para pengikut beliau. Pada saat ada seseorang yang menanyakan tentang hal itu, Asy Syekh pun menjawab, "Ya, siapa tahu di antara kita ada yang meninggal di tengah perjalanan nanti." Pada hari yang sudah ditentukan, berangkatlah rombongan dalam jumlah besar itu meninggalkan negeri Mesir menuju kota Makkah Al-Mukarramah. Pada saat perjalanan sampai di Gurun Idza'ab, sebuah daerah di tepi pantai Laut Merah, tepatnya di desa Humaid Saroh, yaitu antara Ghana dan Qusair, Asy Syekh memberi aba-aba agar rombongan menghentikan perjalanan untuk beristirahat. Setelah mereka semua berhenti, lalu didirikanlah tenda-tenda untuk tempat peristirahatan. Kemudian, setelah mereka sejenak melepas penatnya, lalu Asy Syekh meminta agar mereka semua berkumpul di tenda Asy Syekh. Setelah para keluarga dan murid beliau berkumpul, lalu Asy Syekh memberikan beberapa wejangan dan wasiat-wasiat beliau kepada mereka. Di antara wasiat yang beliau sampaikan, Asy Syekh mengatakan, "Wahai anak-anakku,
Perintahkan kepada putra-putramu agar mereka menghafalkan Hizib Bahri. Karena, ketahuilah bahwa di dalam Hizib itu terkandung Ismullahil A'dzam, yaitu nama-nama Allah yang Maha Agung. Kemudian, setelah Asy Syaikh menyampaikan pesan-pesan beliau itu, lalu Asy Syaikh bersama dengan murid terkemuka beliau, Asy Syaikh Abul Abbas Al-Marsi, meninggalkan mereka ke suatu tempat yang tidak jauh dari tenda-tenda itu. Tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, sepasang insan mulia itu sudah kembali masuk ke tenda semula, di mana pada waktu itu seluruh keluarga dan para murid beliau masih menunggunya. Setelah Asy Syaikh kembali duduk bersama mereka lagi, kemudian beliau berkata, "Wahai putra-putraku dan sahabat-sahabatku, apabila sewaktu-waktu aku meninggalkan kalian nanti, maka hendaklah kalian memilih Abul Abbas Al-Marsi sebagai penggantiku. Karena, ketahuilah bahwa dengan kehendak dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah aku tetapkan dia untuk menjadi khalifah yang menggantikan aku setelah aku tiada nanti. Dia adalah penghuni makom yang tertinggi di antara kalian dan dia merupakan pintu gerbang bagi siapa saja yang menuju kepada Allah." Pada waktu antara maghrib dan isya, beliau tiba-tiba berkehendak untuk mengerjakan wudhu. Kemudian beliau memanggil Asy Syaikh Abu Abdullah Muhammad Syarafuddin, radhiyallahu an, salah satu putra beliau, "Hai Muhammad, tempat itu," Asy Syaikh menunjuk ke sebuah timba, "agar engkau isi dengan air sumur itu." Di luar tenda memang terdapat sebuah sumur yang biasa diambil airnya oleh para kafilah yang melintas di daerah itu. Air sumur itu rasanya asin karena tempatnya memang tidak terlalu jauh dari tepi laut atau pantai. Mengetahui air sumur itu asin, maka putra beliau itu pun memberanikan diri untuk matur dengan mengatakan, "Wahai guru, air sumur itu asin, sedangkan yang hamba bawa ini air tawar." Syekh Syarafuddin menawarkan kepada beliau air tawar yang sudah disiapkan dan memang sengaja dibawa sebagai bekal di perjalanan. Kemudian Asy Syaikh mengatakan, "Iya, aku mengerti. Tapi, ambilkan air sumur itu. Apa yang aku inginkan tidak seperti yang ada dalam pikiran kalian." Selanjutnya oleh putra beliau itu lalu diambilkan air sumur sebagaimana yang Asy Syaikh kehendaki. Setelah selesai berwudu, kemudian Asy Syaikh berkumur dengan air sumur yang asin itu lalu menumpahkan ke dalam timba kembali. Setelah itu beliau memerintahkan agar air bekas kumuran tersebut dituangkan kembali ke dalam sumur. Sejak saat itu, dengan izin Allah yang Maha Agung, air sumur itu seketika berubah menjadi tawar dan sumbernya pun semakin membesar. Sumur itu hingga sekarang masih terpelihara dengan baik. Setelah itu kemudian Asy Syaikh mengerjakan sholat isya lalu diteruskan dengan sholat-sholat sunat. Tidak berapa lama kemudian Asy Syaikh lalu berbaring dan menghadapkan wajah beliau kepada Allah, tawajuh, seraya berzikir sehingga, kadang-kadang, mengeluarkan suara yang nyaring, sampai-sampai terdengar oleh para murid dan sahabat-sahabat beliau. Pada malam itu tiada henti-hentinya Asy Syaikh memanggil-manggil Tuhannya dengan mengucapkan, "Ilahi, Ilahi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Dan kadang-kadang pula beliau lanjutkan dengan mengucapkan, "Allahumma mata ayakunu liko." Ya Allah, kapan kiranya hamba bisa bertemu? Sepanjang malam itu, keluarga dan murid Asy Syaikh dengan penuh rasa tawadu, saling bergantian menunggui, merawat, dan mendampingi beliau. Ketika waktu sudah sampai di penghujung malam, yaitu menjelang terbitnya fajar, setelah Asy Syaikh sudah beberapa saat terdiam dan tidak mengeluarkan suara, maka mereka pun mengira bahwa Asy Syaikh sudah